Kali, salah satunya juara risol, ya. Nah, eee, mereka dibilang lembek, sebenarnya gampangnya gini, Kak, misal nih ya, Kak, aku akan ngasih skor aja, semoga teman-teman bisa dapat bayangan, Kakaknya juga dapat bayangan. Misalnya, hidup kita itu power mentalnya 1 sampai 100, misal ya, disebut cukup dewasa tuh di 50. Oke, jadi ini ada alat, ceritanya alat-alat penguji bukan penguji. Pengukur ya, secara matematis biar biar enak aja karena balik lagi sosial tuh terlalu dinamis. Kita akan coba, pattern-kan ke dalam bentuk eksak sedikit ya, angka. Nah, pokoknya 100 itu dianggap orang yang paling dewasa banget dah. Levelnya udah nggak tergoyahkan loh. Nah, kita dianggap dewasa tuh, apa namanya, dinilai atau diskor 50, awal dewasa ya, awal-awal dewasa. Nah, yang mengakibatkan kita bisa naik level sampai ke 50 itu ada pertama ilmu, kedua pengalaman, ya kan, ketiga apa namanya, kondisi. Oke, ketika kita ngomongin kita sebagai milenial aja lah ya, kan sering banget tuh denger apalagi kalau udah ke boomer, "Beh, bapak dulu ke sekolah dulu jualan, susah kayaknya." Nah, rasa susah itu kan nempa mereka, Heeh, betul. maka levelnya naik lebih cepet. Oke, gitu. Oke. Nah, kemudian kita dianggap lebih lembek kan sama mereka kan. Sama mereka udah lebih. Nah, pergerakan atau naik level kita lebih lambat. Generasi sekarang yang semuanya sudah tersedia, Iya, kita anggap lembek karena pergerakan level mereka juga lebih lambat. lebih lama. Nah, artinya ketika zaman dulu misalnya usia 20 sudah masuk level 50, usia yang kita, milenial ya, belum tentu sudah di 50 karena apa? Cobaannya, tempaannya berbeda, Beda. gitu. Sama juga dengan yang Gen Z, Alpha, Beta, Gamma, nah nggak tahu lah itu nanti gimana ya. Mereka kan akan dapat, infrastruktur atau, apa, kemudahan yang lebih ya. Tempaannya akan berbeda lagi. Jadi tingkat naik levelnya berbeda. Tapi, ini kan kalau kita bicaranya secara mental ya. Makanya makanya tadi ada istilahnya lembek. Lembek ini kan sebenarnya dari mental bicaranya, mental dan kedewasaan gitu. Nah, tapi di sisi lain, mereka punya privilege yang nggak kita miliki. Permasalahan informasi yang cepat dan dengan teknologi. Maka di sini sebenarnya kalau kita apa namanya, bisa kolaborasi. Nah, jadi kalau tadi level 0 sampai 100 ini bicara kedewasaan, ada lagi level 0 sampai 100 bicara kemampuan atau, jangan kemampuan deh, skill lah, ya skill kemampuan ya, pengetahuan aja deh, pengetahuan aja. Mereka cenderung naik level lebih cepat karena memang, infrastrukturnya ada gitu, semua peralatannya. Nah, jadi andai misalnya Anda di usia sekarang misalnya level kedewasaan Anda 60, teknologi Anda 40 misalnya. Iya, Nah, mereka bisa jadi kebalik, baru. ya kedewasaannya 40, teknologinya bahkan bisa lebih dari 60. Nah, kalau ini dikolaborasikan, kalau dalam matematika ada namanya X bar atau rata-rata atau mean. Rata-rata itu adalah jumlah, jumlah tertentu dibagi banyaknya data. Artinya gampangnya begini deh, kalau kedewasaan aku misalnya 40, Kakak 60, itu 60 ditambah 40 dibagi 2 jadi 50. Nah, ini akan dapat, hal yang menguntungkan buat aku. Nah, buat Kakak apa menguntungkannya? Karena aku tadi 40 dari kedewasaan, tapi aku bisa dapat 60 di teknologi misalnya. Di Kakak 40, maka Kakak bisa dapat keuntungan di teknologi karena sama-sama jadi 50. Ini yang disebut namanya kolaborasi. Berarti balik lagi kepada cara menyikapi ya, generasi itu iya, karena ya mungkin karena saya ngelihatnya di TikTok atau di Canva, itu kan yang banyak ditonjolkan adalah perseteruannya gitu. Dan ada satu lagi Kak sebenarnya, ini sadar nggak sadar sebenarnya, kita semua membangun ini, pernah dengar kalimat, "Bapak nggak mau
kamu ngalamin kesulitan yang Bapak alami atau orang tua, sering bilang begitu ke anaknya, itu sebenarnya adalah bumerang. Mmm. Karena apa? Anda bisa settle kayak gini, Iya, Anda bisa kuat ngerasain karena ngerasain ditempa. Kalau anak Anda nggak ditempa, ya nggak bisa masuknya ke situ. Ya. Mungkin oke lah secara keilmuan, ya, mungkin bisa, pengetahuan mungkin bisa. Tapi kalau secara daya tahan endurance atau daya tahan, ya, sulit. Hmm. Gitu. Oh, gila, terlalu jauh ya ngobrolnya. enggak juga, ini seru nih akhirnya kan karena gini, kalau kita terlalu kalau menurut saya nih ya, dari beberapa podcast yang lalu kan akhirnya kita, banyak banget ngomongin, hal-hal yang di luar jangkauan kita gitu. Maksudnya ya tadi, pertanyaan si si netizen kocaknya adalah dia selalu ngomong, "Apa kontribusi Anda?" Gitu kan. Nah maka ya, saya coba mencoba untuk, mengkerucutkan itu. Tapi kalimat apa kontribusi Anda itu tepat nggak sih? Enggak sih, ya kan karena memang kocak aja mereka, nggak ngerti. Maksudku gini, eee, bukannya kita semua itu punya kontribusi kita dengan cara mencuasi ya? Bahkan pengangguran pun punya kontribusi, wih, serius. Ya Anda yang komen begitu, itu juga berkontribusi. Jadi ini, men, eee, nanti Kak Eki mungkin ya dari ilmu fikih ya, mungkin akan lebih memperdalam. Aduh deh, enak aja gua mulu ya ditembak, gua tembak balik lu. Ibaratnya gini, Tuhan itu begitu adil, menciptakan orang kaya dan orang miskin. Ya, Cara masuk surga mereka juga berbeda-beda. Orang kaya masuk surga dengan cara, iya, dia orang kaya mati, orang miskin mati juga. Mereka dengan cara apa? Bersedekah, ya, dapat, ya, orang kaya bersedekah, iya. dia dapat pahala gitulah ya. Kalau orang miskin menerima sedekah dan bersabar. Nah, 2 itu. Kalau ada yang hilang salah satu, maka hilang juga lah pergerakan itu. Iya betul. Jadi sebenarnya apa yang sudah Anda lakukan untuk negara ini? Pasti ada sih. Iya, cuman nggak berupa apa ya, Kalaupun Anda sebagai beban negara, itu kan kontribusi juga, itu kontribusi. tapi sebagai beban, Tapi sebagai itu beban Anda, gitu ya. karena apa? Kalau nggak ada beban negara, maka negara kagak ngapa-ngapa. Betul, ya kan itu yang harus dicari. Ini sangat filosofis ya. Tuh, tapi iya juga sih, kan kita kita juga ngomongin politik, bahkan ada definisi politik itu adalah ilmu atau seni ngurusin orang gitu, Ya. ngurusin urusan orang kan. Hmm. Ya maka Ada banyak kali definisinya. Ya, iya, lanjut ya. pada dasarnya semua orang sebenarnya berpolitik gitu ya. Ya. Semua orang tuh berpolitik, yang akhirnya mereka memikirkan minimal banget, ngurusin diri sendiri kan. Ya tadi ente mau jadi pengangguran mah, yang komen-komen nggak jelas gitu kan atau nge-buzzer, ya kalau nge-buzzer mungkin masih dapat duit lah ya, gitu. Cuman ya kalau akun real account yang akhirnya keikutan ke-buzzer gitu kan, ya kontribusi Anda apa juga. Ya. Jangan-jangan kalau kalau dengan analogi yang sama ya, berarti koruptor tuh dibutuhkan deh. Oh nah, Koruptor dibutuhkan untuk melahirkan pahlawan baru. itu kalau kalau di-create itu, kalau di-create tuh. Iya. Soalnya gini nih, misalnya kayak, tahu kan yang tadi, kasus P3K dan CPNS yang diundur. Iya. CPNS diundur ke bulan Oktober kalau nggak salah, P3K sampai tahun depan. Itu di komen-komen dan kalau dipikir mungkin iya ya, polanya adalah akan ada pahlawan yang nongol ucuk-ucuk untuk membuat, "Enggak, itu karena kemarin ya dimundur, udah dikonfirmasi katanya ya, tanggal itu bukan diundur, tapi batas terakhir. Batas terakhir maksudnya gini misalnya, kan, ini kan posisinya beda-beda nih. Iya, beda banyak, Dari ini siapa segala ya dari kementerian yang berbeda, dari, provinsi yang berbeda. Pokoknya mereka kan butuh waktu untuk bisa mendistribusikan orang-orang ini. Nah, jadi, mereka beranggapan bahwa yang dimaksud Oktober atau yang Maret tahun depan itu adalah
batas akhir nih orang-orang dapat Udah tempat, udah udah ditempatin. tempat. Sedangkan di surat yang beredar ya dan di pernyataan pertama bahwa ini adalah memang ya waktunya mundur. Mundur. Kalau mundur berarti, apa, perlakuan yang tadi, itu dilakukannya pas dimundur itu. Iya betul, Ngerti nggak maksud? betul. Nah, pendistribusiannya kan kan tadi katanya dikonfirmasi pendistribusiannya atau batas akhir tadi, Batas akhir ya. di Oktober atau di Maret. Nah, kalau misalnya menurut, pernyataan yang pertama, itu diundur itu artinya ya tadi pendistribusiannya dimulai dari waktu mundur itu berarti kan? Dan yang nyebelin Kak sebenarnya adalah kalimat bahwa, "Enggak, ini nih salah salah tafsir, salah maksud." Maksudnya adalah la la la. Iya. Nah, saya akhirnya tuh kan saya sering bilang, saya tuh jarang-jarang banget komentar di medsos, serius. Karena kadang-kadang salah dikit ribut gitu kan. Akhirnya tadi saya komen, hanya ada 2 hal, kurang lebih ya, yang membuat mereka itu bilang kita salah tafsir. Yang pertama, komunikasi mereka buruk. Yes. Bener dong. Anda dibayar pakai pajak, ngomongin pajak lagi nih. Kemarin aku ngobrol sama temen, yang ngurus pajak perusahaan. Oke. Wah ini ramai banget sumpah. Entar aku kasih spoiler aja ya buat obrolan kapan-kapan. Itu adalah jadi gini, dia tuh bukannya narik pajak, dia tuh ngebantu satu perusahaan untuk ngurusin pajaknya. Jadi nganalisis ini. Kemudian dibawalah ke AVP kan, pokoknya bagian pajak. Nah, ternyata pernah dengar nggak tentang, eee, bukan setoran, target setoran pajak? Ya. Jadi dari pajak yang diambil itu nih, si orang pajak ini dapat. Oh, iya. Oke, bonus lah ya? Makanya kadang-kadang pajaknya jadi gede. Mmm. Ih ih, entar kalau kalau ngomongin detailnya parah banget. Mau dihadirkan orang pajak saya ada nih. Waduh, boleh gitu aja udah denger kan. Bener kan ya? Udah tahu ya kayak gitu-gitu? Gue denger. Ya kan karena saya juga bisnis kan, maksudnya, salah satu bisnis di Indonesia itu yang nanti akan berhubungan dengan pajak kan. Dan nggak boleh main-main itu, pajak ya untuk bisnis ya emang harus dilakukan, bukan emang harus ini kan pikirin nih. Cuman ya begitu ternyata, banyak. Masalahnya tuh nggak cuman pajaknya doang, itu kan yang bikin iPhone akhirnya nggak apa, nggak jadi, invest di Indonesia, terus apalagi ya yang nggak jadi invest di Indonesia. Padahal TikTok. TikTok nggak di Indonesia padahal user-nya banyak banget, gitu kan. Aduh, saya saking bingung ya ngomongin apa bentar lagi mau buka gitu. Ini masih tadi apa tuh, minyak kita belum dibahas. Terus, seruan Indonesia gelap, tuh. Terus, ini aku juga mau bahas sebenarnya yang itu. Tahu nggak sih, Kakak ngerasa nggak kalau keliling-keliling ngelewatin Pertamina, pom bensin, antriannya nggak sepanjang dulu, Iya. lebih banyak antara kerang atau biru. Saya pengguna kerang ya, dan biasanya untung ngantri cuma satu. Sekarang rame, rame rame, serius kemarin memang udah saya ngisi jadi 3 jalur, 3 apa 4 gitu. Karena gini, oh iya kemarin aku sempet ngobrol ya, biarin hari ini aku yang lebih banyak ngomong. Kemarin tuh aku ngomong sama temenku, dari semua kekecewaan kita sebagai rakyat, ya, kayak misalnya gas bilang, ya betul, kita nggak berdaya. Kita tahu misalnya itu dikorupsi misalnya ya, kita nggak berdaya karena apa? Cuman dia doang yang jual gas. Betul. Atau misalnya emas tuh kemarin nih, Ya. itu nggak berdaya. Cuma oke lah banyak yang jual ya karena atau apalagi yang korupsi. Banyak lah misalnya kayak, penggelapan dana A, B, C ada banyak. Tapi kalau minyak Pertamina, kita sakit hati, kita patah hati gara-gara kita dibokongin. Dan kita punya opsi untuk tidak menggunakan itu, ya. Sebut aja lah ada Shell, ada BP, ada Vivo, ada apa aja satu lagi ya lupa. AKR. Iya AP, DVO baru. AKR itu AKM apa AKR ya? Iya tuh ada. Nggak tahu Petronas sekarang udah nggak pernah lihat ya. Oh, iya udah diarep. Maksudnya gini, kita yang sakit hati
akhirnya malah rela untuk beli yang lebih mahal sekalian. Dan bahkan, kemarin kan sale 1 Maret, per 1 Maret naik lagi harganya kan. Tapi tetap rame. Tetap rame. Karena pertama masalah pelayanan, tapi yang kedua nih, yang paling, apa namanya, yang paling mayor atau paling besar, itu karena kita sudah dikhianati. Kemudian muncullah statement, "Ayo dong jangan jangan beralih dari Pertamina. Ayo nasionalisme, Lah tuh ngomong nasionalis, kocak. Ini kalau kita bukan orang-orang yang, belajar untuk beriman ya, udah kita maki-maki, serius, pakai bahasa-bahasa kasar. Otak lu di mana? Lu udah dikecewain dan lu minta nasionalis. Hei, lu tuh yang ngambilin duit, yang masukin minyak oktan, ya kita ngomongin. Apa gunanya jadinya untuk rakyat? Dan by the way ya, banyak banget teman-teman di daerah bilang hal yang sama. Andai aja Mereka pun mereka punya selain Pertamina, habis Pertamina. Ya, udah itu dulu. Kak, udah mau listrik juga begitu kemarin. Tuh listrik juga sama. Kemarin cuman listrik kan ada kompensasi ya, potongannya 50% kalau nggak salah, atau beberapa bulan. double, dapetnya double. Tapi kita lihat nih, habis itu ya kita buktikan lah ya seminggu ke depan ada hal kocak apa lagi kan. Ya, Bu. Tapi bener sih, Kak, yang Rasulullah bilang itu tentang andaikan ada doa paling Rasulullah apa sih itu Imam Syafi'i ya? Sorry, andaikan ada satu doa yang dijabah, Iya, kalau saya punya satu doa yang ijabah langsung, maka saya akan doakan pemimpin saya. Karena teman-teman nih, ini, mungkin closing statement, nanti Kak Eki bisa ngelengkapin. Karena pemimpin itu terpilih berdasarkan cerminan rakyat. Pemimpin yang buruk berarti lahir dari rakyat yang buruk. Pemimpin yang baik lahir dari rakyat yang baik. Balik lagi ini kita bicara kerata-rataan ya teman-teman. Bukan berarti sekarang, Indonesia rakyat terburuk semua, bukan. Tapi ingat kan banyak berita tentang misalnya truk keguling, truk telur keguling, telurnya diambil, truk kemarin apa, kasur kecelakaan, kasurnya diambil. Mau gimana lagi tuh, ayo kita coba bebenah untuk diri kita dan bangsa. Ya silakan. Ya, poinnya adalah kontribusi, ya berkontribusilah dengan hal-hal yang baik, mulai dari diri sendiri, mulai dari, suatu hal yang kecil dan mulai saat ini. Oke, itu aja dari Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.